Hai teman-teman, berikut energi update untuk bulan Mei dan juga 55 portal tanggal 5 Mei. Seperti biasa aku share sesuai apa yang ketangkep sama aku aja, bukan berdasarkan astrologi atau apapun karena aku nggak paham. Mungkin juga nggak relate semuanya dengan teman-teman, tapi nanti monggo disimak aja ya. Senangkepnya aku, bulan Mei ini lebih tenang, lebih kalem, lebih slow pace gitu ya dibanding April. Bukan berarti kita jadi nggak pengen gerak, males gerak atau nggak usah gerak gitu, tapi ya lebih relax gitu, nggak seintens April. April untuk sebagian dari kita kemarin kayak membagongkan banget ya, a lot of purging, a lot of intense emotions, a lot of challenging moments gitu ya. Mungkin juga bagaimana kita berinteraksi ke orang juga terasa banyak issues mungkin gitu, entah terus juga di aspek lain ya, entah di pekerjaan dan lain-lainnya. Di Mei aku ngerasanya sih lebih melunak gitu ya nggak hilang semuanya mungkin, tapi ya lebih lembut lah teman-teman. Purging masih ada tapi lebih gentle. Jadi senangkep aku flow-nya adalah setelah di April kemarin kerasanya tuh kayak energinya rushing, fast pace gitu ya, kayak terburu-buru atau seperti diburu-buru. Again purgingnya intens dan lain-lain. Nah sekarang ini di Mei waktunya untuk melambat and go within. Jadi a few things that you can do adalah coba reflect on April kemarin itu. Purgingnya tentang apa aja? Purgingnya nih lewat apa gitu ya? Termanifestasi dalam bentuk apa? Entah itu outburst gitu ya, kayak tiba-tiba meledak-meledak gitu, atau sakit. Aku ngalamin sakit kemarin yang nggak biasa, bukan bukan aku tuh jarang banget sakit. Aku setepar kemarin tuh terakhir kayaknya sebelum LTA event started gitu, jadi udah bertahun-tahun yang lalu. Atau dari mana lagi nih purgingnya gitu, coba kenali itu. And how did you feel during and after the purging happened itu teman-teman. Dan juga coba reflect on the big lessons in April. Terus juga coba reflect on what to keep, what to leave behind, and what to improve ke depannya gitu ya. Nah, bulan Mei ini energinya lebih dominan feminine energy. So you need to engage more in activities or ways of living yang basisnya tuh feminine energy. Contohnya, coba lebih ini more flowing instead of chasing, forcing dan lain-lain. From force to flow itu dari bulan apa ya, new moon Maret ya kalau nggak salah. Itu tentang itu, dan itulah sekarang arahnya ke sini. Terus bisa juga slow mindful movements kayak yin yoga, stretching, jalan gitu ya dan lain-lain. Bukan nggak boleh melakukan hal-hal yang apa ya, yang sifatnya lebih maskulin gitu ya. Kalau misalnya kayak olahraga, kardio, lari, bukan nggak boleh, cuman coba diimbangi dengan yang lebih slow gitu. Terus juga bisa coba creative journaling. Jadi instead of regular journaling yang nulis gitu, mungkin you can try the creative ones yang pakai gambar, pakai ya stickers, itu optional. Kalau itu for you that's creative, boleh. Bisa juga, tapi bisa juga journaling yang pakai gambar atau apa ya, banyak sih contohnya. Nanti bisa dicari deh teman-teman di Instagram atau di YouTube, aku rasa banyak referensinya. Terus juga meditasi, self reflection, dan self inquiry. Self reflection dan self inquiry ini berbeda ya teman-teman. Aku pernah jelasin di Instagram udah cukup lama yang lalu, jadi kalau mau dilihat scrollnya perlu agak ke bawah. Kalau aku inget aku taruh di description box. Aku juga baru jelasin sih ke teman-teman di program 60 hari batch 1 sebagai pengantar yang fase 2 perbedaannya apa. Jadi apa ya,
itu perlu dilakukan dua-duanya sih kalau menurut aku, tapi ya again sesuai ke apa ya, kecocokan dan kenyamanan teman-teman aja. Dan juga coba do things that bring you joy. Apa sih yang selama ini jarang dilakukan tapi sebenarnya teman-teman seneng gitu. Mungkin selama ini terlalu sibuk, terlalu banyak kegiatan gitu ya, lupa melakukan ya mungkin bisa dibilang hobi, atau apalah itu gitu ya. Ya siapa tahu tadinya pengen tuh nyoba creative journaling tadi gitu. Nah, this is the time gitu ya. Atau mungkin biasanya nggak sempet untuk, kalau aku senengnya tuh coloring, aku nggak bisa gambar. Aku seneng coloring, ya itu bisa dilakuin tuh di sela-sela dalam dalam satu hari gitu ya. Maksudnya ya luangin lah waktu 10-15 menit, nggak harus satu coloring page jadi juga gitu ya di satu kali duduk gitu. Tapi kalau itu memang memberi rasa senang, rasa apa ya, ada enjoymentnya di situ ya, itu bisa dilakukan. Atau mungkin biasanya nih kalau ibu-ibu seringnya ya masak mungkin tiap hari tapi jadi suatu kewajiban gitu kan. Kalau nggak ntar anak gue makan apa kalau gue nggak masak gitu kan. Coba sekali-sekali masaknya itu jangan dilihat dari kewajibannya, tapi emang untuk menyalurkan hobi masak. Kalau emang hobi masak nih, ini contoh aja ya teman-teman. Atau mungkin masak yang emang kamu suka gitu, instead of nurutin selera orang terus, atau senengnya nyoba resep baru. Nah itu mungkin this is the time untuk nyoba resep baru lagi ya. Pokoknya gitu-gitu deh teman-teman, apa yang bikin teman-teman happy. Nah do it more gitu ya. Terus lanjut lagi, di April aku tuh ngerasa energi kolektifnya banyak yang berhubungan dengan relasi kita dengan orang lain. Relasi di sini aku rasa cukup banyak yang challenging ya, ada issues gitu sama orang-orang tertentu. Ini bisa relasi atau koneksi, meaning kalau relasi itu ya kita masih ada hubungan sama orang itu ya, tapi kalau koneksi, bulan lalu juga cukup kenceng tentang soul connections gitu ya. Makanya timingnya Mbak Putri ngadain soul connection circle, apa support circle, itu bagus banget tuh, pas banget timingnya di April kemarin. Jadi mungkin secara nyatanya, secara fisiknya kita udah nggak berelasi lagi dengan seseorang atau beberapa orang gitu, tapi koneksinya masih ada. Nah itu mungkin ada issues dengan orang-orang tertentu yang bermunculan gitu ya. Nah itu pun juga bisa jadi ngeganggu, itu juga bisa jadi penyebabnya purging dan segala macam. Di Mei ini shifting teman-teman, jadi udah nggak terganggu lagi sama energi orang lain gitu ya, atau relasinya atau koneksinya, tapi fokusnya kita akan lebih ke diri sendiri gitu, lebih ketarik to go inwards. Jadi kayak ada dorongan untuk not being bothered by anyone gitu ya. Nggak bothered lagi bukan berarti kita jadinya bodoh amat, nggak peduli gitu, kayak apa ya, kayak cuek atau avoiding atau denial gitu, enggak. Cuman akhirnya ada dorongan untuk to go within gitu, untuk bisa memahami dari sisi kita kenapa sih ada challenging issues dengan orang-orang tersebut gitu, apa sih yang belum selesai dari diriku sehingga itu muncul saat aku berelasi atau dikoneksiku dengan orang tersebut gitu. Arahnya nanti ke situ teman-teman. Nah ini karena Mei dominannya feminine energy, so this is a good time to heal feminine energy, especially kalau teman-teman yang memang masih ada wounded feminine side yang masih dominan atau mengganggu gitu ya, yang sangat mempengaruhi dalam keseharian. Nah this is a good time untuk bisa memulihkan, memperbaiki energi femininnya, dan fokusnya bisa ke sacral dan heart chakra balancing or activation. Nah seterusnya tadi kan aku sempat bilang ya, coba reflect on April gitu kan.
self reflection on April itu teman-teman nggak hanya di awal bulan ini aja nih kalau teman-teman terpanggil ya, bukan hanya di awal bulan tapi all the way gitu, all through May, karena as you go along in May dengan lebih melambat, lebih kalem, lebih relax gitu ya, kita tuh bisa banget dapet more realizations of the things that we went through in April gitu. Jadi lebih bisa menyadari ini dan itu gitu ya. Misalnya ada suatu isu di pekerjaan gitu. Waktu itu kita ngelihatnya cuma dari satu perspektif aja atau dapat satu pemahaman tertentu. Nah, as we go within, we contemplate on a few things gitu, kita bisa dapat oh ternyata ada point of view lain, oh ternyata ada pemahaman lain gitu. Yang kayak gitu-gitu, teman-teman. Juga nah, konflik dengan seseorang itu gitu ya. Mungkin ada konflik karena kita punya asumsi tertentu, punya ekspektasi, punya penilaian atau bahkan judgment gitu terhadap suatu kejadian atau ke orangnya itu gitu. Teman-teman, mudah-mudahan kebayang ya. Another thing yang ketangkep dan kecatat sama aku adalah isu dengan sosok feminin bisa menjadi highlight di bulan ini. Mungkin bukan isu ini mungkin nggak termanifestasi dalam bentuk cekcok gitu ya sama seseorang atau bahkan sampai ribut gitu, tapi sifatnya tuh lebih ke reflektif teman-teman. So this is a very reflective month actually. So if you have certain issues dengan seseorang ya, sosok feminin gitu ya, bisa jadi ada pemahaman baru tentang issuesnya dan juga orangnya. Jadi ini masih relate sama yang sebelumnya aku sampaikan, tapi ini specifically tentang seseorang yang sosok feminin gitu. Dan ini bisa siapa aja ya teman-teman, nggak hanya yang relasinya deket kayak ibu mertua gitu ya, adik kakak, atau sahabat gitu ya, tapi bisa siapapun gitu. Intinya sosok feminin yang walaupun nggak terlalu deket atau bahkan nggak deket sama sekali, tapi sosok feminin ini punya energi feminin yang kuat gitu, kuat, yang sehat dan balance gitu ya. Jadi bukan kuat karena dia wounded terus akhirnya dia reflecting the wounds ke orang-orang gitu, enggak. Justru ini ada sosok feminin yang sehat dan balance gitu, tapi mungkin aku nggak bilang nih semua atau rata-rata ya, cuman kok ini bunyi, cuman mungkin sosok tersebut, jadi sosok ini nih bukan sosok jahat sebenarnya, cuman mungkin karena kuatnya energi feminin si orang ini gitu, somehow clashing with your own energy gitu, dan akhirnya triggering. Ini aku bukan ngomong siapa yang lebih baik, siapa yang enggak, siapa yang benar, siapa yang salah, enggak. This is about our state of being, dan orang lain pun juga punya their own state of being gitu kan. Jadi kita bukan membedakan itunya, tapi clashes of energy itu bisa sangat-sangat terjadi teman-teman, dan gak ada yang salah dengan kondisi energi kita saat ini, dan gak ada yang perlu kayak dieluk-elukan juga dari seseorang yang energinya kita melihatnya lebih baik dari kita. Ini tentang ya seapa adanya kondisi lagi kayak begini gitu. I'm just saying this bahwa kalau memang itu terjadi, ya ini again, this is a very reflective month, so this is an opportunity juga untuk kita reflect gitu, sebenarnya apa ya yang gue keganggu apa sih sama energi nih orang gitu, what is it within me yang kok kesenggol banget sama orang ini gitu, misalnya kayak gitu-gitu teman-teman. Reflective questionsnya can be anything that pops in your head, itu aja, nggak usah pakai prompts yang jelas ini itu enggak, anything that comes up itulah yang bisa dieksplor gitu ya. Dan aku juga mau remind juga again and again sorry bawel, bahwa kalau ada ke-trigger sesuatu gitu ya sama seseorang, jangan buru-buru nyalain orang lain itu. Karena sebenarnya apa yang dia trigger itu isunya tuh udah ada di dalam diri kita. Mereka tuh hanya sebagai pengingat aja. Nah, lanjut, energi feminin juga artinya kepekaan akan intuisi dan menangkap pesan atau arahan dari semesta dan Tuhan juga akan meningkat.
Artinya heart, third eye, dan crown chakra bisa lebih aktif dari biasanya. Nah, dalam rangka mereka aktif nih, ini juga akan ada bisa jadi menimbulkan pergejolakan tertentu gitu ya. Pada saat kita perlu memulihkan heart chakra ya, mungkin issues yang berkaitan dengan heart chakra ya, heartbreaks, sadness, grief dan segala macam mungkin akan bermunculan. Memang kita perlu memulihkan itu supaya heart chakranya semakin balance. Begitu juga third eye dan crown gitu ya. Aku mau remind bahwa dengan 3 cakra itu bisa lebih aktif dari biasanya, penting banget untuk grounding ya teman-teman. Please grounding yang rutin tiap hari. Banyak cara, nggak perlu keluar out in nature itu bagus, tapi kalau nggak memungkinkan jangan jadinya nggak grounding ya teman-teman. Banyak banget caranya. Kalau di program 60 hari, nah minggu keempat besok nih ada meditasi groundingnya. Dan juga jaga keseimbangan root and sacral chakras karena mereka bekerjanya berpasangan. Ini aku baru sampein di pengantar fase 2 program 60 hari batch 1. Terakhir tentang energi bulan Mei, speaking about going within, di April saat purging dan melakukan self reflection, mungkin sebagian, kayaknya cukup banyak sih sebenarnya, yang akhirnya menyadari bahwa banyak ya ternyata luka gue gitu. Banyak old wounds yang resurfacing gitu loh teman-teman, kayak bermunculan tiba-tiba, iya ya gue ternyata masih ada sakit ini, oh ternyata masih ada yang kayak gitu-gitu. Utamanya again tentang relasi. April banyak banget tentang relasi gitu kan ya. Nah ini pemicunya banyak, entah dari kejadian yang terjadi dengan seseorang gitu ya. Jadi kita mungkin ribut sama siapa, tapi ternyata itu cuman untuk ngingetin kita lagi, kayak tadi si trigger itu. Si orang itu tuh cuman ngingetin kita akan luka lama kita yang belum selesai gitu. Atau bisa juga nggak dari suatu kejadian, tapi ada memori yang bermunculan. Intinya tuh kita menyadari utamanya luka terkait relasi yang belum selesai. Speaking of luka dan relasi, nanti ada sesinya sama Mbak Tiwi, Mbak Aldini Pratiwi akan ngobrol bareng sama Mas Sogi, Indra Duaja, tanggal 5 Mei ya teman-teman, pas 55 portal itu jam 19.30 WIB. Please join kalau memang dirasa relate dengan isu ini gitu ya. Nanti hopefully dari situ kita bisa ya, Mbak Tiwi kan selalu terbuka dengan pertanyaan, diskusi gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat sesuatu dari situ. Jadi itu yang untuk bulan Mei-nya ya teman-teman. Overall aku lanjut ke yang 55 portal. 55 portal itu ini sebenarnya aku udah pernah sampein di laporan sesi New Moon Reiki yang terakhir. Ini 55 portal tentang transformation, freedom, and spiritual alignment. Transformasi ini sebenarnya gini, angka 5 berkaitan dengan perubahan gitu ya, dengan changes. 55 ya, it's even more big changes gitu jadinya, dan bahkan transformatif gitu. Jadi apapun yang kemarin-kemarin terjadi, entah di April, entah dari awal tahun gitu, bahkan all leading up to the transformation yang memang perlu terjadi di dalam hidup kita. Apakah terjadinya hanya di portal 55 itu aja? Ya enggak. Tapi portal itu membuka kesempatan for us to transform into something yang ya lebih baik gitu ya, dari versi diri kita, versi diri dan versi jiwa yang sebelumnya. Juga tentang freedom. Freedom ini arahnya adalah membebaskan diri kita sendiri dari apapun yang membelenggu kita. Yang bunyi agak kencang adalah pola lama dan juga self-limiting beliefs. Self-limiting beliefs ini bisa berbagai macam rupa teman-teman. Aku pernah share juga tentang self-limiting beliefs, tapi itu udah cukup lama yang lalu, mungkin tahun lalu. Kalau mau scroll di IG jauh banget ke bawah, aku pernah bikin workbooknya khusus self-limiting beliefs. Teman-teman yang udah punya bisa pakai itu kalau memang ada issues terkait self-limiting beliefs yang sekarang masih mengganggu. Teman-teman yang punya
workbook spiritual alignment, karena si 55 ini juga tentang spiritual alignment, bisa pakai bagian self limiting beliefs di situ, and of course the whole workbook would help you juga during this 55 portal, karena memang banyak issues yang bermunculan ini memang arahnya untuk menyelaraskan kita secara spiritual gitu. Waktu itu lupa lagi di sesi yang mana ya, aku pernah ngomong tiba-tiba bunyi sirotol mustaqim gitu. Ya inilah gitu, spiritual alignment yang mengembalikan kita ke jalan yang lurus gitu. Jadi apapun yang memang udah nggak baik lagi untuk kita, entah itu luka lama, entah itu emosi, bagasi emosi yang selama ini kita bawa selama bertahun-tahun, keyakinan lama, dogma, doktrin, segala perspektif, segala persepsi, asumsi, judgment, intinya yang ngeberatin kita selama ini, kita perlu bisa untuk bertahap berproses ya teman-teman. Nggak semuanya gabruk dibuang kayak ngebuang sampah begitu aja. Kita perlu dapat hikmah dan pelajarannya juga dari situ, ada wisdomnya di balik itu semua. Setelah kita bisa memahami itu, kita akhirnya melepaskan itu udah nggak jadi sesuatu yang berat lagi gitu. Kita udah sadar, oh this is my lesson dari kejadian ini, oh aku udah dapat wisdomnya. Itu biasanya yang namanya rilis bisa terjadi kayak gitu aja gitu. Realizing something buat aku itu a part of big release banget sebenarnya, bagian dari pemulihan. Makanya kalau aku sering koar-koar tentang self awareness, including being aware of our own issues, itu udah jadi a big portion yang mengurangi satu isu itu, satu layer ya teman-teman, nggak the whole issue, the whole layers, karena layersnya sangat banyak, tapi itu memang bagian dari prosesnya. Jadi apapun yang terjadi kemarin itu bukan ujian, bukan cobaan, bukan bukan hukuman gitu ya, tapi semata-mata memang itu cara kita untuk menyelaraskan diri dengan semesta gitu secara spiritual. Nah si 55 ini nanti memang portalnya again nggak semuanya harus diselesaikan saat itu, cuma di 55 or during this 55 portal akan ada dorongannya gitu memang untuk ya, salah satunya itu to go within. To go within itu bisa jadi memang belum fully aware tentang isunya, tentang apa yang kita perlu ubah dan segala macam, tapi ada dorongan emang gue perlu diem dulu kayaknya, gue perlu melambat dulu. Nah baru di situ self awarenessnya terjadi, itu bisa. Atau udah aware dengan sesuatu dan di situ self reflectionnya dan juga self inquiry-nya, contemplative moments terjadi di waktu hening dan melambat segala macam, sehingga akhirnya you need you know what to release gitu loh, you know what to leave behind yang nggak perlu dibawa lagi ke depannya. Dorongan energinya akan membuka dorongan seperti itu. Kalau misalnya ada dorongan tapi nggak diikutin, ya dorongannya akan bunyi terus. Aku nggak nakut-nakutin, cuman yang biasanya terjadi itu gitu ya. Ada beberapa juga yang suka, mbak kok aku ada dorongan ini ya, cuman tuh aku takut ini, cuman kok ini bunyi-bunyi terus. Ya udah, itu bunyi-bunyi terus karena memang diajak untuk melambat gitu. Bukan berarti kita juga harus nyelam jauh ke dalam banget gitu ya teman-teman, harus sekali ngegali, sekali duduk self reflection. Ini bisa journaling, bisa meditasi, bisa perenungan aja by the way, terus harus dapat segala macam rupa, enggak, sedapatnya aja gitu, step by step. Be gentle with yourself in the process supaya bisa menikmati prosesnya, nggak menjadikan ini sebuah momok, sebuah beban, sebuah kewajiban harus begini harus begitu. Enggak, set your intentions bahwa I'm doing this for my own good, aku melakukan ini untuk bisa memperbaiki jalan hidupku misalnya, or whatever. Intensi yang tulus, yang memang nggak transactional gitu ya ibaratnya. You won't expect things dari Tuhan even, apalagi dari orang. Benar-benar ya purely your own intentions untuk bisa menjalani hidup dengan lebih baik. Itu biasanya membuka banyak sekali hal, teman-teman. Gak hanya kesempatan yang datang, tapi akhirnya you will realize that you have that ability untuk benar-benar keep going, to get to know yourself,
to release ini dan itu yang tadinya kayaknya berat, ternyata kok jadinya lebih ringan ya gitu. Karena udah ada intensi yang tulus itu, ada willingness yang priceless, yang nggak transactional. Intensi ya intensi aja gitu, nggak mengharapkan apapun dari situ. As you go along, as you flow along, nggak forcing things to happen kayak waktu itu dan tadi di awal. Itu banyak banget yang kebuka. Aku ngomong gini bukan berdasarkan teori. Aku tuh kalau ngoceh ya teman-teman nggak punya teori. Aku tuh nggak belajar apa-apa yang sifatnya formal. Aku sering sampaikan bahwa pelatihan formalku tuh hanya Reiki aja. Yang lainnya aku serap sembari aku jalan gitu. Dan akhirnya di saat memang udah waktunya ya aku bagi sebisaku. Jadi itu sekilas yang 55 portal, nanti ada sesinya juga tanggal 5. Jadi setelah sesi yang wounds and relationship itu sesiku jam 11 karena biasanya atau ya aku kasih spare lah supaya aku bisa rehat dulu juga. Nanti kalau ada yang terpanggil monggo chat aku. Untuk sesi tadi Mbak Tiwi juga kalau mau daftar chat aku. Untuk sesiku aku biasanya akhir-akhir ini aku kasih prompt sih, before and after session ada promptsnya. Seperti biasa kalau sesiku pribadi aku nggak bisa janjiin ya akan seperti apa gitu. Aku sering bilang juga ke banyak teman-teman di beberapa kesempatan, mungkin aku sampaikan lagi ya, program dan sesiku itu memang kayak ngawang ya, karena aku tuh nggak bisa janjiin macem-macem teman-teman. Di LTA apapun itu bentuknya, aku tuh nggak punya strategi, aku nggak punya rencana, aku nggak punya struktur yang jelas segala macam dari awal. Terus nanti mau di-runnya seperti apa, visi misi 5 tahun ke depan nih kayak apa, nggak ada yang kayak gitu-gitu. Semuanya jalan-jalan aja. Jadi pengaruhnya atau dampaknya akhirnya adalah aku nggak bisa menjanjikan juga setiap sesi akan seperti apa, setiap program akan seperti apa, di luar dari apa yang udah aku sampein. Misalnya kalau program strukturnya jelas udah aku sampein, tapi nanti pada perjalanannya entah apa yang terjadi ya aku go along with the energy during si program atau sesi itu terjadi. Jadi misalnya program yang 60 hari ini kan hari ini nih mulai batch 2-nya. Tapi ini sebenarnya awalnya adalah dari 21 hari bulan November itu batch 1. Batch 1, 2, 3, 4 dan kemarin yang 60 hari yang masih going sekarang batch 1. Itu energinya berbeda, cara aku ngehandle-nya berbeda, apa yang aku bagiin berbeda. Sesuai sama grupnya juga teman-teman yang join di situ gitu. Jadi apa ya, begitu juga program-program lainnya kan, selain yang self discovery ada self love sama apa waktu itu Ho'oponopono, terus ada yang advance juga kan sekarang yang baru lanjutannya dari yang 39 hari. Ya itu kalau misalnya teman-teman ngerasa perlu Zoom rame-rame, yuk kita ngobrol, ayo bikin. Terus perlu ngebahas apa ya itu yang dibahas, aku share apa gitu. Jadi begitu juga di sesi Reiki. Kadang aku pengantarnya hanya di chat WA aja udah cukup. Kadang aku perlu ngoceh kayak gini, bisa lama, bisa pendek, aku taruh di YouTube. Laporannya juga begitu, kadang di chat, kadang di Google Docs gitu ya. Yang kemarin yang 5 hari berturut-turut kan udah 2 kali tuh, tuh sama yang kemarin di hampir akhir April itu juga ada yang 5 hari itu aku taruh di Google Docs, jadi aku update di situ. Kadang pakai ngoceh juga seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman memang terpanggil untuk ikut sesi-sesiku atau program-programku, perlu punya ekspektasi yang bisa di apa ya, jangan terlalu tinggi ya teman-teman. Karena aku benar-benar aku nggak bisa menjanjikan misalnya kalau di program akan ada Zoom meeting setiap bulan atau setiap apa, aku nggak bisa. Kalau misalnya bukan aku nggak mau, tapi kalau nggak ada yang minta tapi aku ngerasa ada yang perlu pun aku nanya ada yang mau Zoom nggak gitu, kita Zoom. Bahkan kalau misalnya nih di program aku sampai akhirnya menjadwalkan sebulan sekali, bisa jadi itu malah lebih sering dari sebulan sekali kalau memang diperlukan. Intinya adalah memang ini bukan pembelaan atau pembenaran diri ya teman-teman, but this is how I run LTA. Dan
of course my own programs and sessions. Jadi please be open kalau memang mau ikut ya, monggo, of course monggo, silakan kalau memang terpanggil merasa selaras monggo, tapi ya itu mungkin ekspektasinya juga perlu ini ya, perlu meluas gitu maksudku. Itu aja teman-teman, kalau ada apa-apa lagi mungkin nanti aku share di Instagram kali ya. Terima kasih teman-teman semua.